Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal di buku SPS Matematika untuk kelas 5 ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal di bab 4 atau bab kubus dan balok untuk latihan 2, yaitu menentukan hasil akar pangkat 3 suatu bilangan. Kita sudah sampai pada nomor 4 ya. Ini sudah saya tuliskan jawabannya. Untuk soal nomor 1 dan 2 itu sudah saya bahas kemarin di video sebelumnya, silahkan cek sendiri. Kali ini nomor 4. Nah, ini sebenarnya nomor 3 nih mestinya. Setelah 1, 2 ini kok langsung 4. Tapi tidak apa-apa, yang penting isinya ya, soalnya bagaimana dan penyelesaiannya bagaimana. Mari kita bahas bersama-sama. Mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke teman-teman, untuk pembahasan nomor 4 kita langsung saja ya. Untuk yang nomor A, berapakah hasilnya 4 kali akar pangkat 3 dari 27 ya. Oke, saya tuliskan jawabannya di sini. 4 kali akar pangkat 3 dari 27 ya. Ini untuk yang akar pangkat 3 dari 27 ini kita uraikan seperti ini. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 ya, sehingga kemudian akar pangkat 3 nya hilang menjadi 4 kali 3, hasilnya adalah 12 ya. Itu untuk jawaban yang A. Sekarang untuk jawaban yang B, berapakah hasil dari akar pangkat 3 125 kali akar pangkat 3 dari 1000 ya. Kita jabarkan, untuk akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 ya. Sedangkan akar pangkat 3 dari 1000 adalah akar pangkat 3 dari 10 pangkat 3, sehingga ini pangkatnya hilang, akar pangkatnya hilang menjadi 5 kali 10, hasilnya adalah 50 ya, 5 kali 10. Oke, lanjut ke soal nomor 4C ya. Berapakah akar pangkat 3 dari 1331 kali akar pangkat 3 dari 3375? Oke, untuk mengerjakan soal ini kita butuh yang namanya tabel ya, tabel angka puluhan ya. Sebenarnya ini tabel ini juga nggak butuh-butuh amat kalau kita sudah hafal ya begitu. Jadi mari coba kita praktekkan ya. Ini kan akar pangkat 3 dari 1331. Ini pakai poin faktor sebenarnya bisa, tapi cukup lama ya, maka kita gunakan tabel. Ini kita lihat untuk bilangan dalam akar ini 1000-an, ini berarti angka puluhannya hasil akar pangkat 3 nya nanti hasilnya adalah 1 ya. Karena ini 1300, maka untuk 1000 sampai 7999 itu angka puluhannya itu nanti 1 ya. Jadi untuk yang C ya, ini kita lihat puluhannya nanti akan 1, angka puluhannya 1. Kemudian kita lihat satuannya ini belakangnya 1. Kita lihat di tabel angka satuan hasil akar pangkat 3. Kalau angka satuan hasil pangkat 3 nya ini belakangnya 1, maka nanti angka satuan hasil akarnya itu tetap 1 ya. Kalau 1, 4, 5, 6, 9 itu tetap ya. Kalau nanti belakangnya itu 2, hasilnya angka satuannya hasilnya ini 8. Kalau 3 sama 7, pokoknya 2 dan 8, 3 dan 7 ya, dibolak-balik aja. Kalau belakangnya 2, nanti angka satuan hasil akar pangkat 3 nya 8. Kalau angka satuan bilangan dalam akarnya itu 3, maka angka satuan hasil akar pangkat 3 nya itu 7 ya, dan sebaliknya ya. Seperti ini tabelnya. Nah, di sini angka satuan hasil akar pangkat 3 nya kan 1, maka tetap ya, tetap 1. Oke, jadi
akar pangkat 3 dari 1331 ini puluhannya 1, satuannya 1, jadi 11 ya. Ini kita tuliskan di sini 11. Nah, sekarang yang akar pangkat 3 dari 3375. 3000 ini kan belum sampai pada angka 8000 ya. Kalau 8000 nanti angka peluangnya itu mulai 2 ya. Kalau masih 1000 sampai 1000 sampai 7999 itu angka peluangnya 1. Oke, jadi ini angka peluangnya nanti 1 ya, karena ini masih 3000-an. Nah, kita lihat satuannya. Satuannya ini belakangnya 5. Kalau belakangnya 5 ini tetap ya. Belakangnya 5 ini angka satuan hasil akar pangkat 3 nya ini tetap. Jadi akar pangkat 3 dari 3375 puluhannya 1, satuannya 5, menjadi 15 ya. Nah, kita tinggal kalikan aja hasilnya. 11 kali 15 itu hasilnya adalah 165. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4D. Untuk yang nomor 4D, oke, berapakah hasil dari akar pangkat 3 dari 4096 dikurangi akar pangkat 3 dari 2197? Mari kita lihat. Untuk 4096 itu akar pangkat 3 nya, kita lihat angka bilangan dalam akarnya ini masih 4000-an. Kalau 4000-an itu berarti angka peluahan hasil akar pangkat 3 nya itu masih 1 ya, belum 2 ya. Oke, jadi angka peluangnya ini 1. Kemudian kita lihat tabel angka satuan. Ini di sini satuannya ini 6 ya, belakangnya 6. Kalau belakangnya 6 itu angka satuan bilangan dalam akar itu 6, maka nanti angka satuan hasil akar pangkat 3 nya ini tetap 6. Jadi puluhannya 1, satuannya 6, hasilnya adalah 16 ya. Akar pangkat 3 dari 4096 itu 16. Sekarang yang ini 2197 ya. Bilangan dalam akarnya ini masih 2000-an, maka peluangnya nanti 1 ya. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Ini belakangnya 7 ya. Kalau 7 nanti tadi pasangannya berapa? Pasangannya 3 ya. Kalau 7 ini pasangannya 3, maka belakangnya 3. Jadi akar dari 2197 itu 13, 1 dan 3. Nah, kita tinggal kurangkan aja sekarang. 16 kurangi 13 sama dengan 3. Jadi hasil akar pangkat 3 dari 4096 dikurangi akar pangkat 3 dari 2197 sama dengan 16 kurangi 3 sama dengan 3. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor yang E. Untuk yang E, berapakah nilainya? Dalam kurung 15 kurangi 7 dipangkatkan 3 dibagi akar pangkat 3 dari 64 ya. Oke, 15 dikurangi 7 itu 8, 8 pangkat 3 ya, dibagi akar pangkat 3 dari 64. 64 itu akar pangkat 3 nya adalah 4 ya. Ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi ya, digunakan pon faktorisasi prima sudah lewat ya, kemarin sudah dijelaskan berkali-kali. Sekarang tinggal kita bagi aja. 8 pangkat 3 itu 512 ya, dibagi 4. 512 dibagi 4 itu hasilnya adalah 128. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal yang F. Berapakah akar pangkat 3 dari 13.824 dibagi akar pangkat 3 dari 512? Oke, sekarang ini 13 ribuan. Kalau 13 ribuan ini berarti angka peluang hasil akar pangkat 3 nya itu 2 ya, karena 8.000 sampai 26.999 itu angka peluangnya itu 2. Oke, kita tuliskan seperti ini. Nah, 13 ribuan itu peluangnya berarti 2. Sekarang kita lihat satuannya. Satuannya ini belakangnya 4 ya. Kalau 4 berarti tetap, satuannya tetap 4 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 13.824 itu sama dengan 24. Oke, kita tuliskan di sini. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 512 itu juga sudah dibahas berkali-kali, hasilnya adalah 8. Jadi sekarang kita tinggal bagi saja untuk mencari jawabannya ya. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Oke,
Jadi akar pangkat 3 dari 13.824 dibagi akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 3. Siap? Oke, lanjut ya. Sekarang untuk yang nomor 4G. Untuk yang nomor 4G, berapakah akar pangkat 3 dari 125 dikali 4 pangkat 3? Ya, akar pangkat 3 dari 125 itu hasilnya adalah ini ya, akar pangkat 3 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3 ya, sehingga akarnya hilang menjadi 5 tok ya. Nah, sekarang 4 pangkat 3 nya itu kita ubah menjadi 4 kali 4 kali 4 ya. 5 kali 4 itu 20, 4 kali 4 itu 16. 20 kali 16 hasilnya adalah 320 ya. 16 kali 2 itu 32, tambah 01 di belakangnya 320 ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal yang H. Berapakah akar pangkat 3 dari 5832 dikalikan akar pangkat 3 dari 1728? Oke, lanjut ke yang nomor H ya. Ini masih 5 ribuan ya, belum sampai ke 8.000, jadi puluhannya nanti tetap 1 ya. Sekarang kita lihat yang belakangnya, satuannya. Untuk satuannya ini belakangnya 2 tadi pasangannya berapa? 8 ya, jadi satuannya itu 8 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 5832 itu 18, kita tuliskan di sini. Nah, sekarang yang akar pangkat 3 dari 1728 ini masih 1000-an, belum sampai 8.000, maka puluhannya hasilnya 1. Nah, sekarang kita lihat satuannya ini belakangnya 8 tadi pasangannya berapa? 2 kan, jadi satuan hasilnya ini 2. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 hasilnya adalah 12, kita tuliskan di sini. Nah, sekarang kita tinggal kalikan untuk mencari hasilnya. 18 kali 12 gunakan perkalian bersusun ya, hasilnya adalah 216. Oke teman-teman ya, cukup jelas ya. Lanjut ke soal yang I. Berapakah akar pangkat 3 dari 15.625 dikalikan akar pangkat 3 dari 4.096 dikurangi akar pangkat 3 dari 125 ya. Oke, untuk soal yang I ini ya, kita cari yang akar pangkat 3 dari 15.625 ya. Ini sudah lebih dari 8.000, kita lihat tabelnya tadi ya. Kalau 8.000 sampai 26.999 itu angka puluhan hasil akar pangkat 3 nya ini depannya 2 ya. Oke, jadi puluhannya ini 2, satuannya kita lihat, oh 5 kan berarti satuannya nanti tetap 5. Jadi akar pangkat 3 dari 15.625 itu sama dengan 25, kita tulis dulu di sini ya. Sekarang akar pangkat 3 dari 4.096, 4.000 belum sampai 8.000, jadi puluhannya 1 ya. Ini belakangnya 6 berarti tetap 6 satuannya. Jadi akar pangkat 3 dari 4.096 itu sama dengan 16 ya, kita tuliskan di sini. Sekarang akar pangkat 3 dari 125 itu hasilnya adalah 5. Tadi sudah kita bahas ya, ini ya, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang di sini ada perkalian dan pengurangan, maka kita dahulukan yang perkalian. 25 kali 16 dulu sama dengan 400 kita kurangi 5, hasilnya adalah 395 ya. Ini jawaban untuk yang nomor I. Lanjut ke soal terakhir yang J. Berapakah akar pangkat 3 dari 10.648 dikalikan akar pangkat 3 dari 125 dibagi akar pangkat 3 dari 1331? Oke, untuk yang 10.000 ini lebih dari 8.000 ya, maka puluhannya depannya 2. Oke, depannya 2. Ini sekarang lihat satuannya ini belakangnya 8, pasangannya 8 berapa? 2, jadi satuannya 2. Akar pangkat 3 dari 10.648 sama dengan 22, kita tuliskan dulu di sini ya. Sekarang dikalikan akar pangkat 3 dari 125 tadi berapa hasilnya? Akar pangkat 3 nya 5 ya. Oke, sekarang dibagi 1331 tadi juga sudah ya, hasilnya adalah 11. Kita sekarang lihat perkalian dan pembagian. Ini kita dahulukan yang perkalian ya, karena letaknya di depan. Lagi pula 5 dibagi 11 itu susah ya, tidak bisa.
Jadi 22 kali 5 itu sama dengan 110, kita bagi dengan 11, hasilnya adalah 10 ya. Dengan demikian latihan 2 sudah selesai, pada halaman 90 sudah selesai. Oke, demikian ya teman-teman ya pembahasan untuk latihan 2 bab 4 ya, ESPS Matematika kelas 5. Kita sudah selesai mengerjakannya semuanya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan update dari soal-soal pembahasan ESPS kelas 5 berikutnya. Oke teman-teman, saya mohon maaf apabila dalam penjelasan ini saya ada kekurangan, bahkan kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ini sudah azan ya, kita siap-siap untuk sholat asar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.